Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP yang beratnya kurang dari 5 kg bisa ditukar. Sebelum beras didistribusikan dari gudang, Bulog menjamin semua kemasan sudah ditimbang dan berisi penuh 5 kg. Rizal menekankan setiap pedagang wajib menyediakan timbangan. Konsumen dipersilakan menimbang ulang beras SPHP yang baru dibeli. Jika beratnya kurang dari 5 kg, pembeli berhak menukar. Bulog juga membuka kemungkinan penjual atau retailer mengajukan penggantian ke gudang jika ada kemasan yang kurang takaran. Rizal mengingatkan penjual yang tak memiliki timbangan sebaiknya tidak menjual beras SPHP. Untuk menjamin transparansi, pembelian beras SPHP kini disertai verifikasi identitas. Foto pembeli dan KTP akan diunggah oleh penjual ke sistem klik SPHP. Rizal menyebut proses ini penting untuk mengawasi penyaluran dan menjadi bukti sah pendistribusian beras SPHP ke masyarakat. Bank Indonesia mencatat kegiatan dunia usaha semakin menggeliat pada kuartal 2 tahun 2025. Hasil survei kegiatan dunia usaha atau SKDU yang dirilis BI menunjukkan saldo bersih tertimbang atau SBT mencapai 11,70%. Angka ini lebih tinggi dari kuartal sebelumnya yang sebesar 7,63%. Peningkatan ini didorong kinerja positif sejumlah lapangan usaha, khususnya administrasi pemerintahan, industri pengolahan, dan penyediaan akomodasi serta makan minum. Aktivitas ini juga terdorong pola musiman dan permintaan selama libur hari besar keagamaan nasional. Kapasitas produksi dunia usaha pada kuartal 2 juga meningkat, menjadi 73,58%. Naik dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yang tercatat sebesar 73,25%. Lapangan usaha pertambangan, penggalian, dan pengadaan listrik menjadi penopang utama. Secara umum, kondisi keuangan dunia usaha dinilai tetap sehat. Likuiditas dan rentabilitas terjaga dengan akses kredit yang masih mudah. Untuk kuartal 3 mendatang, responden memperkirakan aktivitas usaha akan terus meningkat. SBT diproyeksi akan naik tipis menjadi 11,98%. Dorongan utama diperkirakan dari lapangan usaha konstruksi, seiring dimulainya sejumlah proyek pemerintah dan swasta dengan tetap terjaganya permintaan dan stabilnya kondisi keuangan usaha. Bank Indonesia optimis pertumbuhan dunia usaha akan berlanjut hingga akhir tahun. Sekretaris Kemenko Perekonomian Susywiono Mugiyarso menegaskan tidak semua produk Amerika Serikat akan mendapat tarif 0% saat masuk Indonesia. Dari total 11.552 pos tarif HS, disepakati hanya 11.474 pos tarif yang diberikan tarif 0%. Beberapa produk khusus, seperti minuman beralkohol dan daging babi, dipastikan tidak mendapatkan keringanan tarif. Produk-produk tersebut akan tetap dikenakan bea masuk. Menurut Susywiono, sebenarnya sebelum era Presiden Trump, sebagian besar produk Amerika Serikat sudah masuk ke Indonesia dengan tarif rendah atau 0%. Dari nilai impor, sekitar 40% produk Amerika Serikat sudah mendapat tarif 0%. Kebijakan ini juga tidak berarti Indonesia akan dibanjiri impor, karena perjanjian dagang lain seperti SEPA dan FTA memang juga menuju tarif 0% untuk banyak negara. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif impor untuk produk Indonesia diturunkan dari 32% menjadi 19%. Namun di saat bersamaan, Amerika Serikat mendapatkan akses bebas tarif untuk masuk ke pasar Indonesia. DPR Amerika Serikat mengesahkan 3 rancangan undang-undang baru yang bertujuan meningkatkan legitimasi aset-aset kripto. Hal ini sejalan dengan ide Presiden Donald Trump untuk menjadikan Amerika Serikat sebagai ibu kota mata uang kripto dunia.
Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat meloloskan rancangan undang-undang untuk membuat kerangka regulasi bagi token mata uang kripto yang dipatok pada dolar Amerika Serikat yang dikenal sebagai stablecoin. Ketua Subkomite Aset Digital, Teknologi Keuangan, dan Kecerdasan Buatan di DPR Amerika Serikat, Brian Steele menyebut pengesahan 3 rancangan undang-undang kripto sebagai momen bersejarah yang telah lama dinantikan oleh para pendukung regulasi aset digital di Amerika Serikat. Ia juga menyinggung keraguan yang kerap dialamatkan kepada fraksi Partai Republik di DPR. Namun menurutnya, hasil akhir yang dicapai justru melebihi ekspektasi. Penguatan suara ini menjadi tonggak penting bagi industri aset digital yang selama bertahun-tahun mendorong hadirnya regulasi di tingkat federal. Tahun lalu, industri ini bahkan menggelontorkan dana besar untuk mendukung kandidat pro-kripto dalam pemilu. Anggota DPR juga mengesahkan 2 rancangan undang-undang penting lainnya terkait kripto yang kini akan diajukan ke Senat untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Salah satu RUU menetapkan kerangka regulasi bagi aset kripto serta melarang penerbitan mata uang digital oleh Bank Sentral Amerika Serikat. 2 RUU tersebut adalah RUU Stablecoin yang dikenal sebagai Genius Act dan RUU Struktur Pasar Kripto yang dikenal sebagai Clarity Act. Keduanya mendapat dukungan bipartisan yang cukup besar. Uni Eropa akhirnya menyetujui paket sanksi ekonomi baru yang disebut sebagai salah satu yang terkuat sejauh ini menyusul invasi Rusia ke Ukraina yang telah berlangsung sejak 2022. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, menyatakan bahwa Uni Eropa telah menyetujui salah satu paket sanksi paling keras terhadap Rusia sejak invasi ke Ukraina dimulai. Ia menegaskan bahwa langkah ini menjadi bagian dari komitmen Eropa dalam menekan agresi Moskow dan mendukung kedaulatan Ukraina. Dalam paket ke-18 ini, kawasan tersebut menurunkan batas harga minyak Rusia, memperluas daftar kapal pengangkut yang diblokir, dan menyasar mitra internasional Rusia termasuk kilang di India dan bank-bank China. Langkah ini secara resmi disahkan pada Jumat 18 Juli setelah Slovakia mencabut penolakannya yang telah berlangsung selama berminggu-minggu. Usai mencapai kesepakatan dengan Brussels terkait rencana penghentian impor gas Rusia secara bertahap. Adapun Slovakia yang dipimpin oleh Perdana Menteri pro-Rusia Robert Fico sempat memblokir kesepakatan ini. Namun, Fico akhirnya mencabut keberatannya setelah memperoleh apa yang disebutnya sebagai jaminan dari Brussels terkait harga gas, menyusul rencana Uni Eropa untuk menghentikan seluruh impor gas dari Rusia paling lambat akhir tahun 2027.